Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih ya. Hidup kita ini selalu dipenuhi dengan banyak pilihan ya Bapak Ibu ya. Bahkan seorang anak kecil sudah belajar memilih Bapak Ibu. Mau makan nasi atau roti ya. Mau main bola atau main kelereng ya Bapak Ibu ya. Semakin dewasa, pilihan semakin beragam Bapak Ibu. Sekolah mana yang dituju, pekerjaan apa yang dikejar, bahkan pasangan hidup mana yang akhirnya akan dipilih ini. Ya, pilihan-pilihan itu penting Bapak Ibu ya. Tapi ada satu pilihan yang jauh lebih besar dan menentukan arah hidup kita selamanya Bapak Ibu. Pilihan apa itu Bapak Ibu? Kepada siapa kita akan beribadah. Ini. Yosua pada akhirnya mengumpulkan seluruh bangsa Israel di Sikem. Mereka sudah menaklukkan tanah Kanaan Bapak Ibu. Setelah merasakan janji Tuhan digenapi ya. Tetapi Yosua tahu bahwa ada bahaya yang besar Bapak Ibu. Bahaya mendua hati. Bahaya menyembah Allah lain. Karena itu ia berkata dengan tegas Bapak Ibu. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Hari ini, firman yang sama berbicara pada kita. Siapa yang kita sembah? Siapa yang kita ikuti? Apakah Tuhan atau dunia? Bapak Ibu, pilihan itu tidak bisa ditunda. Bapak Ibu. Yosua tidak berkata besok atau nanti, tetapi hari ini. Mengapa? Karena iman bukan sesuatu yang bisa ditunda, Bapak Ibu. Iblis yang suka menunda, ia berbisik, besok saja kamu bertobat. Nanti kalau sudah tua, baru sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tapi Alkitab berkata, hari ini, kalau kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Ibrani 3 ayat 15. Hidup itu singkat Bapak Ibu, dan yang pasti tidak pasti. Yakobus berkata, hidup seperti uap yang sebentar kelihatan lalu lenyap di dalam Yakobus 4 ayat 14. Kita tidak pernah tahu apakah besok itu masih ada kesempatan Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, keputusan untuk beribadah kepada Tuhan harus dibuat sekarang. Hari ini, bukan nanti Bapak Ibu. Karena apa Bapak Ibu? Karena pilihan kita hari ini yang akan menentukan arah hidup kita selamanya. Yosua menegaskan, kepada siapa kamu akan beribadah. Setiap orang itu pasti menyembah sesuatu, Bapak Ibu. Kalau bukan Allah, maka manusia itu akan menyembah uang, popularitas, teknologi, bahkan dirinya sendiri, Bapak Ibu. Yesus sendiri berkata, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan Mamon. Matius 6 ayat 24. Ibadah sejati Bapak Ibu bukan hanya datang ke gereja atau bernyanyi, tetapi gaya hidup sehari-hari itu. Roma 12 ayat 1 berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi pilihan kita ini menentukan siapa yang akan jadi tuan atas hidup kita. Kalau Tuhan yang kita pilih, maka berkat dan penyertaannya akan nyata. Kalau dunia yang kita pilih, maka kehancuran menanti. Pilihan ini adalah pilihan yang bersifat pribadi dan keluarganya. Yesus tidak hanya berkata, aku, tapi aku dan seisi rumahku. Maaf, Yosua yang saya maksudkan. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan.
Kepemimpinan rohani itu dimulai dari rumah. Yosua sudah menunjukkan teladannya. Ia menetapkan arah rohani keluarganya. Seorang ayah, seorang ibu dipanggil untuk menuntun anak-anak kepada Tuhan. Keluarga yang beribadah menjadi benteng iman. Dunia penuh dengan nilai yang melawan Allah, Bapak Ibu. Kalau keluarga tidak kuat di dalam penyembahan kepada Tuhan, maka anak-anak akan mudah diseret oleh arus dunia. Kesaksian hidup lebih kuat dari kata-kata ya. Orang bisa menolak nasihat kita, tapi sulit menolak teladan iman yang nyata. Hari ini Tuhan bertanya, apakah keluargamu juga beribadah kepada Tuhan? Apakah rumahmu adalah rumah doa? Atau hanya rumah untuk mencari kenyamanan dunia? Maka pilihan harus berpusat pada Kristus. Di zaman Yosua, pilihannya antara Allah yang hidup atau berhala Kanaan. Di zaman kita, pilihannya adalah Kristus atau dunia, Bapak Ibu. Yesus berkata, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Dunia menawarkan banyak hal, Bapak Ibu. Tapi hanya Kristus yang memberi hidup kekal. Pertimbangan, Bapak Ibu. Wahyu 2 ayat 10 mengatakan, Hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kesetiaan kita kepada Kristus bukan hanya patokan sekali jadi, Bapak Ibu, ya, tetapi pilihan yang diperbarui itu setiap hari, Bapak Ibu ya. Mari Bapak Ibu, kita tanyakan pada diri kita sendiri ya. Apakah saya ini sungguh-sungguh memiliki Allah di dalam keputusan sehari-hari? Apa keluarga saya ini sungguh-sungguh menjadi pusat penyembahan kepada Tuhan? Apakah saya itu sedang mendua hati, mencoba menyembah Tuhan sekaligus mengejar berhala dunia? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, hidup ini adalah serangkaian pilihan. Tapi pilihan terbesar dan terpenting adalah kepada siapa kita akan beribadah. Yesus berkata dengan tegas, Aku, Yosua, berkata dengan tegas, Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Hari ini, Tuhan mengundang kita untuk membuat komitmen yang sama, Bapak Ibu ya. Jangan tunda, jangan mendua hati, jangan kompromi. Hari ini, mari kita pilih Tuhan sebagai satu-satunya yang layak untuk disembah, Bapak Ibu. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami diingatkan bahwa hidup ini penuh dengan pilihan. Kami bisa memilih banyak hal. Tetapi hari ini kami ingin memilih Engkau. Engkaulah satu-satunya Allah yang hidup, juru selamat kami yang sejati. Tuhan, tolonglah kami agar tidak mendua hati. Tolong kami sebagai pribadi dan sebagai keluarga, supaya kami itu tetap setia beribadah kepadamu. Seperti Yosua berkata, biarlah kami pun berkata, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.